Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam matkul Sosiologi dan Antropologi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai stunting pada balita. Dengan anggota saya Yensya Teresia Kana, rekan saya Alsa Nurjana, Wina Fitra Mutiara, Naflan Karimatus Soleha, dan Vina Minahusania. Kami ada di klinik pertama Desa Putera, Jalan Desa Putera nomor 26, RT 1 RW 6, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pada Jumat 17 Oktober 2025. Selanjutnya, abstrak dari penelitian kami adalah stunting pada balita adalah kondisi di mana pertumbuhan pada anak balita terhambat, baik tinggi badan di dalam kurung usia kurang lebih 2 tahun. Menurut standar WHO, anak-anak termasuk balita adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Akibat kekurangan nutrisi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Dampaknya meliputi gangguan perkembangan kognitif dan motorik, serta penurunan prestasi pendidikan. Tujuannya, satu, mendeskripsikan definisi dan penyebab stunting pada balita. Dua, menjelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang stunting terhadap anak di masyarakat. Tiga, mengidentifikasi intervensi prioritas yang direkomendasikan oleh WHO dan bukti ilmiahnya. Lalu akar permasalahannya, satu, faktor nutrisi apa saja yang paling kritis pada 1.000 hari pertama kelahiran untuk mencegah stunting. Dua, bagaimana pengetahuan orang tua tentang perkembangan anak yang mempengaruhi risiko stunting. Lalu, stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Puskesmas Kelurahan Srengseng Sawah mencatat 50 kasus stunting dari total 2.600 bayi di Srengseng Sawah. Angka ini menjadi angka tertinggi di Kecamatan Jagakarsa. Berikut ini adalah rumusan masalah. Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan stunting pada anak sejak masa kehamilan? Kedua, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah stunting pada balita? Ketiga, bagaimana kesadaran masyarakat, khususnya ibu hamil, dalam mencegah stunting? Lalu kami juga melakukan wawancara dengan salah satu dokter di klinik Pratama Desa Putra. Nama dokternya adalah Dr. FX Haris. Stunting adalah kondisi anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi dipengaruhi semenjak masa kehamilan. Dipicu oleh kebiasaan tidur yang tidak teratur oleh sang ibu, asupan gizi yang tidak terpenuhi selama masa kehamilan, adanya didapati paparan zat terlarang seperti alkohol dan rokok yang menyebabkan bayi terlahir dalam kondisi BBLR, berat badan lahir rendah. Stunting pada balita dapat diketahui ketika bayi tersebut ditimbang dan diukur lingkar kepalanya. Kesadaran masyarakat, terutama seorang ibu, masih belum optimal tentang kasus ini, apalagi di daerah yang menghadapi tantangan di mana ibu hamil tidak diberikan perhatian khusus. Tindakan upaya pemerintah yang setelah dilakukan untuk menempas kasus stunting adalah pemberian vitamin dan suplemen bagi ibu hamil oleh puskesmas setempat, program makanan bergizi gratis, pengerahan bidan desa untuk merangkul ibu hamil di daerah pelosok, dan sosialisasi tahunan di posyandu mengenai pentingnya asupan zat gizi yang seimbang bagi tumbuh kembang anak. Untuk dampak stunting pada balita sendiri itu ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Jangka pendek itu terjadi peningkatan rasa kesakitan dan kematian
Pada anak, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan juga peningkatan biaya kesehatan. Untuk yang dampak jangka panjang, itu meliputi postur tubuh yang tidak optimal, meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal, serta gangguan pada IQ anak. Balita stunting mempunyai nilai IQ yang lebih rendah dari anak normal, sehingga balita stunting itu berbeda dengan anak seusianya. Kesimpulannya yaitu stunting merupakan keterlambatan pertumbuhan anak yang dipengaruhi sejak masa kehamilan akibat kurang gizi, kebiasaan buruk ibu, serta paparan zat berbahaya. Deteksi dilakukan melalui pengukuran pertumbuhan balita, namun kesadaran masyarakat masih rendah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah seperti pemberian gizi, suplemen, pendampingan oleh bidan, dan sosialisasi di posyandu. Untuk saran dari proyek kali ini adalah perlu adanya peningkatan kesadaran oleh ibu hamil mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat, termasuk memperbaiki kebiasaan tidur dan memenuhi asupan gizi yang seimbang selama masa kehamilan, agar resiko bayi lahir dengan berat badan rendah dapat dicegah. Lingkungan dan keluarga juga perlu memberikan perhatian kepada ibu hamil terutama di daerah yang memiliki banyak tantangan. Selain itu, program pemerintah seperti pemberian vitamin, suplemen, makanan bergizi gratis, dan pendampingan bidan desa, serta sosialisasi di posyandu, perlu terus dimanfaatkan dan diperkuat untuk mencegah stunting dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya, kita akan melihat foto dokumentasi selama kami melakukan wawancara dengan Dr. FX Haris. Berikut ini fotonya. Dan ini foto kami bersama saat setelah melakukan wawancara. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kata dan perkataan yang salah. Terima kasih.